Menyesal adalah sebuah tindakan yang manusiawi dan bermanfaat untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Power of Regret karya Daniel H. Pink. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kekuatan dari sebuah penyesalan. Bagaimana dengan melihat ke belakang justru bisa membantu kita untuk maju. Setiap orang pasti punya penyesalan. Ini merupakan sesuatu yang universal dan bagian yang sehat dari menjadi manusia. Ketika kita memahami bagaimana sebuah penyesalan bekerja, maka hal ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, bekerja lebih baik, dan akhirnya membawa makna yang lebih besar dalam hidup. Ketika ditanya, apakah kamu punya penyesalan dalam hidup? Mungkin selama ini banyak orang mengaku kalau hidupnya no regret. Namun no regret tidak selamanya baik. Misalnya gini, riset membuktikan seseorang yang menyesali sesuatu yang tidak dikerjakan di masa lalu, maka orang tersebut bisa membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perspektif lain soal penyesalan. Apakah kamu punya sesuatu yang kamu sesali? Mungkin saja kamu tidak belajar dengan rajin ketika sekolah, tidak mengejar mimpi kamu sebagai musisi, atau tidak berani berkenalan dengan lawan jenis yang menarik. Apapun itu, kita selalu didorong untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Penyesalan itu langsung diberikan sebagai label yang buruk dan hal ini akan membuat hidup kita menderita. Kita pasti juga sering dengar kalau jangan terpaku pada masa lalu, fokus pada masa depan. Menyesal itu sama seperti kita selalu melihat ke belakang, sebuah racun untuk hidup bahagia. Pemikiran ini tentu saja masuk akal dan terlihat benar. Penyesalan adalah sebuah perasaan di mana masa kini lebih baik dan masa depan terlihat lebih cemerlang jika saja kamu tidak membuat keputusan yang buruk atau melakukan sebuah aksi bodoh di masa lalu. Namun sebenarnya tidak juga. Emosi negatif penting bagi kita dan membantu untuk bertahan hidup. Mungkin ibaratnya penyesalan itu sama seperti rasa sakit. Rasa sakit adalah sinyal dari tubuh ketika ada yang salah. Sinyal ini membantu kita untuk terus merasa aman. Misalnya gini, ketakutan mendorong kita untuk keluar dari gedung yang terbakar dan membuat kita melangkah dengan hati-hati untuk menghindari hewan buas. Rasa jijik melindungi kita dari racun dan membuat kita mundur dari perilaku buruk. Kemarahan mengingatkan kita akan ancaman dan provokasi dari orang lain dan mempertajam perasaan kita tentang benar dan salah. Terlalu banyak emosi negatif tentu saja melemahkan, tapi terlalu sedikit juga merusak. Pandangan inilah yang seharusnya kita miliki. Kita tidak lagi melihat penyesalan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan 100%. Tapi ini merupakan sebuah emosi yang penting bagi pertumbuhan kita secara pribadi. Ada sebuah penelitian yang memeriksa ekspresi wajah para atlet peraih medali Olimpiade setelah perlombaan selesai. Atlet yang meraih medali perunggu memiliki skor rata-rata 7,1 dari skala kebahagiaan 1-10. Sedangkan atlet yang meraih medali perak memiliki skor rata-rata 4,8. Kenapa? Peneliti menyimpulkan peraih medali perunggu merasa lega karena setidaknya mereka tidak berada di posisi keempat. Sedangkan peraih medali perak justru menyesal karena mereka tidak mendapatkan emas. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada atlet. Ilmuwan junior yang baru saja melewatkan kesempatan untuk mendapatkan hibah bergengsi, di kemudian hari karir mereka mengungguli rekan-rekan yang telah memenangkan hibah dengan selisih tipis. Kejadian hampir gagal mendorong penyesalan, yang pada akhirnya mendorong refleksi diri untuk mengubah strategi dan meningkatkan kinerja. Kedua, 4 tipe penyesalan. Menyesal adalah sebuah kondisi yang manusiawi. Penulis melakukan sebuah riset yang menarik. Dia mengumpulkan 16.000 penyesalan berbagai orang dari 105 negara. Tidak hanya itu, penulis juga mewawancarai lebih dari 4.500 orang soal penyesalan yang mereka alami. Dari situ, dia akhirnya bisa mengkategorikan 4 tipe penyesalan. Pertama, foundational regrets. Ini adalah tipe penyesalan yang bertumpuk-tumpuk.
Akhirnya, hal ini membuat kita berada pada situasi yang buruk di masa depan. Misalnya saja kita tidak berolahraga atau menjaga tubuh dengan baik, tidak menabung atau tidak belajar yang rajin ketika sekolah. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Coba pikir lebih jauh. Mulailah bekerja dan lakukan sekarang. Kedua, boldness regrets. Ini adalah tipe penyesalan yang muncul saat kamu dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang terlihat aman dan pilihan yang terlihat beresiko. Di momen itu, kamu membuat pilihan yang aman. Misalnya, saat kamu tidak berani mengajak kencan lawan jenis yang kamu taksir, atau kamu tidak berani pindah ke tempat kerja baru dan sebagainya. Penulis berargumen, kebanyakan orang menyesal ketika selalu bermain aman. Bahkan ketika akhirnya mereka mengambil kesempatan dan hasilnya tidak baik. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Jangan takut membuat pilihan yang beresiko. Ajak kencan lawan jenis yang kamu taksir. Coba lamar pekerjaan baru, dan sebagainya. Ketiga, moral regrets. Penyesalan ini muncul ketika kamu berada pada sebuah dilema dan membuat pilihan yang salah secara moral. Misalnya saja saat kamu membuli orang lain atau ketika kamu menyaksikan seseorang dibully tapi kamu tidak berani untuk menghentikannya. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Ketika bimbang, ikuti kata hatimu. Keempat, connection regrets. Penyesalan ini muncul ketika kamu mengabaikan orang yang penting bagi hidupmu dan mereka yang membuat hidupmu bermakna. Banyak responden paling banyak mengalami penyesalan tipe ini. Maklum saja, hubungan sosial merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dalam hidup manusia. Ketiga, mengubah penyesalan jadi produktif. Menurut penelitian penulis, 22% orang Amerika mengalami penyesalan terkait keluarga. Pendidikan, karir, dan keuangan merupakan area penyesalan yang paling umum. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat penyesalan menjadi sesuatu yang produktif? Pertama, perbaiki. Jika sesuatu yang membuat kamu menyesal, maka bisa diperbaiki, maka perbaikilah. Misalnya soal keuangan. Kamu menyesal tidak menabung sedari muda. Kamu masih bisa kok memulainya dari sekarang. Kedua, gunakan kata setidaknya. Coba pikir kembali sesuatu yang membuat kamu menyesal. Lalu, coba bayangkan hal tersebut berakhir menjadi lebih buruk. Nah, latihan ini akan membuat kita menghargai setidaknya hal itu tidak kejadian. Ketiga, berlatih self-disclosure. Ini merupakan latihan untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kamu bisa melakukannya dengan menulis atau berbicara soal penyesalan yang kamu alami. Latihan ini akan membuat kamu akhirnya bisa menganalisa apa yang kamu rasakan. Penelitian menunjukkan hanya dengan menulis sebuah penyesalan, emosi yang awalnya merupakan sesuatu yang abstrak bisa mulai berbentuk dan pada akhirnya meringankan beban tersebut. Keempat, tunjukkan belas kasih kepada diri sendiri. Kamu mungkin perlu memperlakukan diri kamu dengan lebih baik. Latihan ini akan mendorong kamu untuk mengambil jalan tengah dalam menghadapi emosi negatif. Tidak berusaha menekan dan menganggapnya tidak ada, tapi juga tidak berusaha melebih-lebihkan emosi tersebut. Perlakukan diri kamu dengan baik seperti halnya kamu memperlakukan seseorang yang datang kepada kamu dengan sebuah penyesalan. Kelima, self-distance. Latihan ini berusaha untuk memberikan jarak antara kamu dan penyesalan. Pada akhirnya, kamu akan bisa memahami sebuah penyesalan dengan lebih baik dan membantu kamu membuat sebuah keputusan yang lebih baik di masa depan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, penyesalan tidak selamanya buruk. Emosi negatif penting bagi kita dan membantu untuk bertahan hidup. Mungkin ibaratnya, penyesalan itu sama seperti rasa sakit. Rasa sakit adalah sinyal dari tubuh ketika ada yang salah. Sinyal ini membantu kita untuk terus merasa aman. Kedua, menyesal karena tidak menjalin silaturahmi. Penyesalan ini muncul ketika kamu mengabaikan orang yang penting bagi hidupmu dan mereka yang membuat hidupmu bermakna. Banyak orang mengalami penyesalan tipe ini. Maklum saja, hubungan sosial merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dalam hidup manusia. Ketiga, ubah perspektif soal penyesalan. Ada latihan yang menarik. Gunakan kata setidaknya. Coba pikir kembali sesuatu yang membuat kamu menyesal. Lalu bayangkan hal tersebut berakhir menjadi lebih buruk. Nah, latihan ini akan membuat kita menghargai setidaknya hal itu tidak kejadian.
Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.